Ya, kita buat project baru. Kita beri nama aplikasi penentu nilai mahasiswa. Finish. Aplikasi penentu nilai mahasiswa. Sini kita buat folder GUI. Terus kita buat sebuah kelas baru dari Civil form nilai mahasiswa gitu ya. Kelasnya namanya form nilai mahasiswa. Finish. Nah, kita desain kayak gini. Pertama kita letakkan atau kita berikan sebuah panel utama lah. Ini panel utama, letakkan di sini. Ya nggak usah dikasih warna. Kemudian kita buat panel warna kuning. Sini. Terus ganti backgroundnya menjadi warna kuning. Background kuning. Ya. Letakkan sebuah label. Mana label? Ini label. Ganti dengan nama lengkap. Nah, di sebelahnya letakkan sebuah text field. Tagnya hapus. Terus di bawahnya letakkan sebuah panel pakai border. Ini panel. Bordernya title, terus kasih nilai. Oke, nilai. Kemudian di dalam panel nilai berikan label absen gitu ya. Absen. Terus tugas. Terus UTS. Terakhir UAS. UAS. Nah, di sebelahnya kita letakkan masing-masing text field di sini. Text field. Terus letakkan lagi sebuah text field. Text field. Text field. Ini kita atur. Nah, di sebelahnya kita letakkan lagi panel hasil. Kita buka propertinya, bordernya kita pilih title, terus kita tuliskan hasil. Nah, hasilnya kita berikan label nih, nama, nilai rata-rata, grade, dan hasil. Kita berikan label nama. Nama, terus nilai rata-rata, terus grade, yang terakhir hasil. Nah, di bawahnya kita tambahkan panel warna merah. Ya, panel warna merah. Kita ganti backgroundnya warna merah. Terus kita letakkan 4 buah tombol. Hitung, bersihkan, simpan, dan keluar. Ini hitung. Bersihkan.
simpan, yang terakhir keluar. Nah, desainnya udah jadi. Kalau kita preview jadinya begini. Oh ya, kita belum berikan title di formnya. Di frame-nya belum kita berikan title. Nah, ini kita berikan title aplikasi penentu nilai mahasiswa. Oke. Ya, kalau kita preview, nah di sini ada title-nya tuh. Kalau sudah desain, saatnya sekarang kita ganti nama masing-masing objek atau kontrol yang sudah kita desain ini. Ya, namanya kita ganti masing-masing. Pertama ini kita ganti menjadi teks. Teks apa? Nama. Teks nama ini teks absen. Ini kita ganti menjadi teks tugas. Ini kita ganti menjadi teks UTS. Ini kita ganti menjadi teks UAS. Ini kita ganti menjadi label nama. Ini kita ganti menjadi label rata. Ini kita ganti menjadi label grade ya, label grade. Nah, ini kita ganti menjadi label hasil. Ini kita ganti menjadi button hitung. Ini kita ganti menjadi button hapus. Ini kita ganti menjadi button simpan. Terakhir, ini kita ganti menjadi button keluar. Nah, sekarang masuk ke logik programnya. Logik programnya gini. Ketika diklik button hitung, itu nama diambil, absen diambil, tugas diambil, UTS diambil, UAS diambil. Absen, tugas, UTS, UAS semua dikonvert menjadi bilangan double. Ya, setelah dikonvert menjadi bilangan double, lalu dihitung rata-ratanya menggunakan bobot. Absen itu 15%, tugas 15%, UTS 30%, dan UAS 40%. Oke, sekarang kita langsung ke TKP. Nah, nih. Kita double klik button hitung, klik. Idealnya sih di sini kita buatkan sebuah fungsi namanya proses hitung. Proses hitung itu ya. Buatkan fungsi. Nah, tanda merahnya kita klik. Nah, setelah itu kita menuju ke proses hitung. Ini dia. Tapi sebelumnya kita buatkan dulu propertinya di sini. Pertama propertinya adalah string nama. Terus cuma nama aja ya. Udah nama aja. Nama sama dengan text, nama get text. Terus double apa nih? Double tugas. Absen dulu. D absen itu maksudnya double absen sama dengan double boleh parse, boleh value of ya, value of text absen get text. Ya, lakukan hal yang sama, tinggal copy paste lah. Ini ganti dengan tugas ya. Ini kita ganti dengan UTS. Ini kita ganti dengan UAS. Ini kita ganti dengan UAS. Ini UTS. Ini tugas. Ini absen. Sekarang kita sudah punya double absen tugas dan double UTS UAS. Terus kita hitung deh. Double total
total kan, total nilai maksudnya. D total nilai sama dengan, pertama absen, kita kalikan dengan 15%, berarti kita kali dengan 0,15 ya. D absen dikali 0,15 ya. Tambah D tugas kita kali dengan 0,15 gitu kan. Tambah D UTS kita kali dengan 0,3 kan. Terakhir D UAS kita kali dengan 0,4. Udah jadi. Nah, gitu ya. Nah, terus sekarang kita buat grade. Grade itu kita ambil pakai char aja deh. Char, jangan char, string juga nggak apa-apa. String grade ya sama dengan ini. Terus setelah itu kita cek. Satu lagi belum. Lulus. Status. Status sama dengan kosong. If D total nilai lebih dari, kalau A berapa? 80? 80 apa 85? 80 ya? Lebih dari 80, maka grade sama dengan A ya. Terus status lulus. Else if D total nilai lebih dari 66 gitu. And D total nilai kurang dari 79. Kurang dari sama dengan 79. Terus ini berarti lebih dari sama dengan gitu ya. Berarti sini 80. Kurang dari 80. Terus ini lebih dari 66, 65 dong. Gitu ya. 65. Kalau 65 B apa C? 65 masih C. Berarti jangan, nggak usah debat. Udah ya, B lulus. Nah, di sini kita copy paste. Terus kalau C, di sini kita ganti dengan 65, gitu ya. Berarti ini 66 nih. Saja ya. Ini, hah? Oh iya, 6. Ini berapa bawahnya? 50. 45. 45 sampai 65 itu C. 50 kali. Terus ini 50 ya. Terus ini berapa nih? 30 apa 35? 30 ya. 30 itu D. Status tidak lulus kan? Else. Nah, else berarti dia E. E kan? Tidak lulus. Udah. Tuh, total nilai udah dapat. Grade udah dapat. Sekarang tinggal ditampilkan. Ya, kita tampilkan di sini. Pertama, label nama, set text. Lihat tampilannya. Nama titik 2 plus nama. Terus label rata-rata set text D total nilai gitu ya. D total nilai. Terus label grade set text grade. Oh, nggak gini. Nilai rata-rata. Nah, ini nilai rata-rata kedua ya. Terus di sini ada grade ya.
Terakhir, label hasil. Set text hasil plus status. Nah, udah, kita coba sekarang. Kita coba. Duh, gua nggak ada run filenya. Ini ya. Oke, lanjutkan. Ini udah kita sudah buatkan fungsi hitung. Sekarang tinggal dicoba. Kita jalankan, klik kanan. Misalnya kita kasih nama Parto atau Paijo lah, Paijo ya. Absennya misalnya kita kasih nilai 80, tugasnya 80, UTS-nya 75, UAS-nya dibagus 95. Hitung. Oh, nama Paijo nilai rata-rata 84,5, grade-nya A, hasil lulus. Ya. Terus sekarang fungsi bersihkan ya, bersihkan semua jadi kosong, ini kembali ke asal. Kita aktifkan bersihkan. Buat fungsi hapus. Hapus. Create metode hapus. Ya. Pertama, teks nama kita set teks apa? Oh, kosong. Terus teks absen kita set teks kosong. Teks tugas kita set teks kosong. Teks UTS ya kita set teks kosong. Teks UAS ya kita set teks kosong. Terus label nama kita set teks nama gitu ya. Terus label hasil kita set teks hasil. Terus label grade kita set teks grade. Terus label rata-rata ya kita set teks berapa. Terus teks nama kita request fokus. Udah. Jadi nah, kalau kita jalankan namanya Joko Bodo. Nah, absennya misalnya dia 75, tugasnya 80, UTS-nya 60, UAS-nya jeblok 50. Hitung. Sama si C lulus ya. 61. 61 tuh C bener. C ya, hasilnya masih lulus. Tapi kalau misalnya UAS-nya 40, UTS 40, UAS-nya 45 misalnya. Lulus nggak nih? Masih lulus 53,25. Coba kalau 30. Nah, tidak lulus ya D. 47,25. Bersihkan. Nah, hapuskan di balik sini. Sekarang simpan. Untuk simpan, klik. Proses simpan. Kita buat fungsi proses simpan. Gimana kemarin simpan? Masih ingat? Kita pakai try catch. Terus kita buat apa?
buffer reader ya, buffer reader. Nggak ada ya, salah. Nah, buffer reader, buffer writer, out misalnya sama dengan new buffer writer file name. Apa nama filenya? Namanya adalah hasil ya, txt itu aja, hasil txt. Terus apa yang kita simpan? Out. Nih saya turunin ke bawah deh biar kelihatan nih ya. Kita buatkan out titik write. Apa yang kita write? Pertama apa yang kita tulis? Nah, label nama get text. Terus apa lagi? Kita kasih backslash n ya. Terus kita apain lagi? Kita tambahin label rata-rata get text. Kita berikan backslash n. Terus apa lagi? Label grid get text plus n. Terus terakhir label hasil ya, get text. Nah, ini proses simpan. Yang terakhir out titik close. Ya, kita coba. Nama Joko Bodo. Absennya jarang masuk dia 40. Tugasnya bagus tapi rajin 80. UTS-nya 75, UAS-nya 80. Hitung. Nah, B lulus 72,5 ya. Terus disimpan. Oh, kita belum berikan konfirmasi file berhasil disimpan ya. Kita simpan. Oke, sekarang kita cek ada nggak filenya. Sini kita properties, copy, buka Explorer, paste di sini. Nah, ini ada hasil txt nih. Kita buka hasil txt. Nah, nama Joko Bodo nilai rata-rata 72,5, grade B hasil lulus. Berarti sudah tersimpan nih di file. Kalau sudah tersimpan, sekarang tinggal keluar berarti kita double klik keluar. Kita apain? Buat string tanya sama dengan yakin mau keluar. Nah, terus bolehan yakin. Nah, udah hafal tuh berarti kan. Option ping show confirm dialog sama dengan option pane titik yes option. Ini jangan tag absen nih, tapi apa namanya, group pane. If yakin maka sistem exit. Nah, jadi nama Joko Bodo, absen 45, tugas ya 25, TS 20, UAS-nya 40. Hitung. Nah, tidak lulus ya. Bersihkan. Keluar.
Oke, udah. Kita stop.